Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Rusdi, NPM 091051041909, semester 6, kelas A, jurusan Administrasi Publik. Jadi pada kesempatan ini saya akan membacakan pengertian perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum di bidang perdata dan perlindungan hukum di bidang publik. Yang kedua, menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan, pembuatan naskah akademik, proses perumusan kebijakan, dan legal drafting. Perlindungan hukum bagi rakyat artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Perlindungan hukum di bidang perdata misalnya mengenai warisan, jadi hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada KUHP. Perdata merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan hak dan kewajiban dalam hukum publik. Hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan. Demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan. Perlindungan hukum dalam bidang publik mengartikan bahwa adanya tindakan hukum pemerintah berdasar hukum publik. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan pemerintah yang bersifat sepihak. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang PP pengganti Undang-Undang pengganti PP, Perpres, Perda provinsi, Perda daerah. Naskah akademika sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah tidak harus dibuat oleh pengurus tinggi. Naskah akademika adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan, penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup jangkauan, objek atau arah peraturan rancangan undang-undang. Naskah akademika dapat dibuat oleh satuan kerja pemerintah daerah SKPD terkait dengan melibatkan tenaga ahli, peneliti, dan perancang perundang-undang dengan mengacu kepada lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang mengenai teknik penyusunan naskah akademik. Tahap dalam perumusan kebijakan publik yakni yang pertama, tahap penyusunan agenda para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Yang kedua, tahap formulasi kebijakan. Yang ketiga, tahap adopsi kebijakan. Yang keempat, tahap implementasi kebijakan. Yang kelima, tahap evaluasi kebijakan. Jadi itulah tadi yang saya sempat jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.